Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sahabat-sahabat tani semua di channel saya Adek Petani Porang ya sahabat-sahabat. Pada hari ini saya mau sahabat-sahabat ya, mau pembongkaran umbi penanaman dari biji katak ya sahabat-sahabat. Dulu di video-video saya yang sebelumnya itu udah ada ya sahabat-sahabat ya, contoh penanaman dulu dari biji katak gitu ya sahabat-sahabat ya. Nanti jangan salah jangan salah informasi gitu ya sahabat-sahabat. Jadi dulu pertama saya bikin konten di sini ya sahabat-sahabat ya, lokasinya sekarang udah pada mati semua ya sahabat-sahabat. Pohon porangnya cuman tinggal tanahnya aja yang kelihatan. Sekarang kita lagi menggali umbi yang udah sebagian dorman ya sahabat-sahabat ya, sebagian dorman kita gali dulu, penasaran gitu ya sahabat-sahabat ya. Tapi alhamdulillah isinya sangat memuaskan ya sahabat-sahabat. Nah jadi gini nih sahabat, saya di sini di satu lahan ini pernah saya bilangin itu uji coba ada tiga penanaman ya, dari umbi yang agak besar dikit sama biji katak dan tambah umbi mini. Umbi mini lokasinya di bawah itu sahabat-sahabat tuh, cuman belum saya bongkar ya di bawah itu, tapi isinya lumayan maksimal ya sahabat-sahabat ya. Nah jadi sekarang ikutin ya sahabat-sahabat, saya akan bongkar umbi yang penanaman dari biji katak ya sahabat-sahabat. Nah ini rata-rata alhamdulillah sahabat di atas 1 kilo semua. Ini contohnya, ini ada 2 kilo nih sahabat, 2 kilo. Jadi satu lagi saya ingatkan, bagi sahabat-sahabat yang belum paham tentang perbedaannya umbi penanaman umbi dengan penanaman biji katak. Penanaman biji katak dia itu nggak ada bekas tempelan ya sahabat-sahabat dari bekas umbi lama. Nah nggak ada ya sahabat-sahabat ya, mulus dia nih. Kalau penanaman dari umbi, dia umbi itu ada bekas tempelan ya, di bawahnya ini ada bekas tempelan bekas umbi lama. Situ ya membedakannya sahabat-sahabat ya. Kalau dari penanaman dari biji katak dia mulus, tuh mulus sahabat-sahabat ya. Ini cuman tanah ya, nempel. Tuh biar sahabat-sahabat semua tahu. Ini satu musim sahabat-sahabat, satu musim alhamdulillah nggak salah ya, satu musim 2 kilo lebih, ada yang 1 kilo. Banyak variasi sebenarnya, cuman jangan dibilang ini aja yang gede semua, enggak. Ada juga yang nanti 3 on juga ada, yang isinya 2 dalam satu batang ada. Nah jadi sahabat-sahabat jangan enggak semuanya ini, tapi alhamdulillah kebanyakan ada yang kayak gini semua. Nah sekarang kita akan menggali lagi ya sahabat-sahabat ya. Pri, pinjam Pri. Nah di sini sahabat-sahabat tanahnya tuh gembur ya, sangat gembur. Jadi buat Pri kata buat apa namanya sermidan, pertumbuhan umbi itu sangatlah bagus ya, sangat bagus. Nah ini contohnya ya, ini contohnya ya sahabat-sahabat ya. Kita menggali pakai ini aja nih, pakai kayu ya yang udah digepengkan ya. Nah ini ya sahabat-sahabat, tuh ini lebih kurang ada 8 on nih sahabat-sahabat, 8 on sahabat-sahabat ya. Jadi kalau kita melihat udah dorman itu sahabat-sahabat, panennya enak ya, terasa puas ya penanaman. Nah tuh akarnya udah, ini udah 1 bulan nih sebenarnya sahabat, udah 1 bulan dormannya, akarnya udah pada mati semua, udah pada kering ya. Satu lagi sahabat-sahabat ya, saya kasih tahu juga buat sahabat-sahabat yang permula, kalau umbi tanahnya gembur di bawah, umbinya itu di bawahnya ini bulat sahabat-sahabat ya, lebih bulat. Kalau tanah itu nggak gembur, dia akan lari menyamping, di pinggirannya ini dia akan melebar. Kalau ini dia lebih bulat ya sahabat-sahabat ya, gini lah, lebih bulat. Nanti kalau ada yang agak keras tanahnya, nanti juga hasilnya kelihatan juga ya sahabat-sahabat ya. Jadi saya lanjutkan terus ya menggali ya, mudah-mudahan isi
semuanya hampir sama ya sahabat-sahabat ya. Pri, siko Pri ya untuk komersial. Nah ini, wis, ini isinya kembar nih sahabat-sahabat tuh, kembar isinya ya. Nah satu, ini hampir jadi 3 apa 2 nih, 2 ya, 2 sahabat-sahabat, 2 lumayan ya, 2 biji nempel nih tuh. Ini biarkan aja dulu, nggak kita patahkan ya. Jadi memang kalau tanah gembur nggak bakal merugikan ya. Pri, buka Pri. Pri, cukup Pri, biar capek. Ah tuh. Ya sahabat-sahabat ya, kita gali dulu nggak semua ya. Nih saya saking penasaran, saya coba bongkar berapa batang nanti. Jadi saya pengen tahu semua hasil umbinya tuh bagaimana gitu ya sahabat-sahabat ya. Nah ini nempel lagi tuh sahabat, 2 tuh, jadi kayak 2 lagi nih tuh, tapi dia nyatu bolong step Pri ya. Atau Pri main lumayan sahabat, saya juga kaget dengan hasilnya ya. Dulu pernah 2 bulan yang lewat saya bongkar masih kecil gitu. Nah nih kopre. Wih tuh nih gede ya. Nah ini dari penanaman dari katak nih sahabat-sahabat ya, penanaman dari katak. Ini ada agak busuk dikit tuh. Nah air kayaknya nih satu ini doang nih. Ini yang kemarin pernah kita bongkar juga nih, kita ngeliat tapi nggak kita keluarkan ya. Ini juga udah mulai keluar akar-akarnya nih sahabat-sahabat ya. Ini ada 2 kilo nih sahabat-sahabat, 2 kilo sahabat-sahabat, mantap nih. Memang nggak bohong ya, tanah di Sumatera Barat ya. Ini gak goyang anak apanya. Main Bre, dekat jarak sih dulu, masih kuat kali nak. Ayo, wah, mantap Bre. Mantap sih, alhamdulillah. Jadi buat sahabat-sahabat janganlah ragu ya, jangan ragu lagi, jangan ragu untuk membudidayakan porang. Wah, tuh gede. Udah 2 kilo sahabat-sahabat, kebanyakan 2 kilo ya. Nah, siapa yang nggak percaya nantinya boleh datang ke sini, kita timbang lagi. Kita udah sering megang porang, jadi udah ketahuan ya, 2 kilo 1 kilo itu udah ibaratnya udah hafal gitu ya. Ambil Yan. Kenapa Bre? Hop wah. Nah itu cuman 6 on sahabat-sahabat, 5. Wih mas, mantap-mantap mas ya. Ambil tuh situ bentar, lihat ini si mas mana, ambil satu gituan. Nah liatin pelan-pelan. Nah jadi itu sahabat-sahabat ya, hasil baru kita bongkar sebagian ya, nggak semuanya ya.
Kalau tanahnya gembur, sahabat-sahabat semua, untuk pembongkaran kita lebih gampang, nggak terlalu apa ya, susah ya. Nih, tuh langsung kelihatan umbinya. Dekatinan. Nah tuh 1 kilo tuh sahabat-sahabat. Hasilnya mantap. Ini udah keluar tunas lagi sebagian, Mas. Ini baru 3 gulutan pendek kita bongkar udah kelihatan banyak, Mas ya. Ya kan? Ini kan memang pasti penanamnya rapat. Nih itu. Banyak. Keren. Ini kita jual apa kita tanam lagi nih, Mas? Tanam. Hah? Tanam aja dulu? Tanam dari. Buat cari ini ya, biji katak ya? Iya. Nanti kalau kita tanam nih ada 2 kiloan, nanti bisa jadi satu musim lagi bisa 4-5 kali ya? Masih bisa produksi. Iya. Ini sebenarnya kalau kayak gini posisinya ya sahabat-sahabat, kalau pabrik udah terima ini sahabat-sahabat ya. Dari 0,3 sampai ke atas itu udah terima. Pri. Mana ke Pri? Wis. Mantap. Tumpah, tah. Insyaallah ya sahabat-sahabat ya, akan terbuah apa namanya, terobati rasa lelah melihat panennya ya. Awal dulu penanaman saya selalu di konten uji coba semua ya, tapi setelah menikmati hasil panennya, maksudnya memanen umbi yang sudah kita tanam dorman gitu, memang ya beda ya sahabat-sahabat ya, sangatlah beda. Wah ini tuh isi dua sahabat-sahabat. Nah ya berarti yang satu ini ada kerusakan dikit sahabat, bolong, teman dia nggak busuk. Ada 2 biji isinya. Ini kalau digabung nih ada 1,5 nih, lebih kurang kalau digabung ya. Jadi di sini gulutannya nggak begitu apa ya sahabat-sahabat ya, nggak begitu panjang. Nggak begitu panjang ya sahabat-sahabat ya. Jadi 1, 2 di sini ada 3 gulutan. 3 gulutan itu di sini lebih kurang ada berapa biji kayaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lebih kurang di sini ada 60 batang ya sahabat-sahabat ya. 60 batang. Jadi kita bongkar nih 1 gulutan lagi sahabat-sahabat. Saya masih penasaran. Padahal yang belum dormannya masih ada nih sahabat-sahabat. Masih ada nih. Ini yang masih proses dorman masih ada. Jadi saya masih penasaran, tetap saya bongkar 1 tempat lagi ya. Ditusuk aja Mas, pinggirannya Mas. Tuh, kalau udah kelihatan Mas tusuk biar lebih gampang keluarnya. Langsung tusuk agak jarak aja. Ini 1 lagi nih. Nah, nih kemarin saya udah lihat juga nih Mas. Tuh Mas. Berapa Mas nih Mas kira-kira Mas? Ada 2 ya? 2,5. Enggak, 2,5 enggak kayaknya Mas. 2 lah. Kita ambil 2 aja lah dulu. Ini kan ada tanah-tanah gitu ya. Jadi
si Mas alhamdulillah selalu mensupport juga ya untuk pembudidayaan emporang di daerah Sumatera Barat, yang membantu kita. Nah, kayaknya pria ini marah dicuki aja. Wih, ini gede kayaknya pria. Wah. Ini hampir rata kayaknya Mas semua Mas. Iya kan? Nggak bohong-bohongan isinya nih alhamdulillah. Kalau rezeki itu kan kita nggak tahu Mas ya, siapa yang ini. Kadang kita cuma minta satu musim 1 kilo, malahan ini satu musim ada yang 2 kilo, 1,5. Tuh hampir sama semua ya sahabat-sahabat ya. Jadi kalau ini maaf di daerah Jawa, saya berbagi ilmu juga sama teman-teman yang di sahabat-sahabat apa yang di daerah Jawa. Kadang saya cerita sharing tentang hasil satu musim itu, kadang dia dapat 8 on kata dia kan, sampai 7, dari 6 sampai 7 katanya 8 gitu ya sahabat-sahabat ya. Saya cerita juga sama sahabat-sahabat saya yang di daerah Jawa. Saya pernah bongkar di lahan yang satu, lahan parkir itu 3 kilo sahabat-sahabat satu musim. Satu musim itu lebih kurang 8 sampai 9 bulan ya sahabat-sahabat ya. 3 kilo. Awalnya kan saya nggak pernah juga tahu yang nanam dulu parkir, tapi kebanyakan apa namanya di konten itu di apanya nggak percaya ya kan, nggak percaya orang kok sampai 3 kilo itu penanaman dari apa katanya. Tapi memang kenyataan di lahan saya sendiri saya udah merasakan sahabat-sahabat, udah merasakan hasilnya, tidak bohong sahabat-sahabat ya. Nah ini ada satu lebih nih sahabat, lebih kurang 1,2 ada nih. Satu lagi alhamdulillah yang di lahan saya sekarang. Ini lahan pertama jatuhnya sahabat-sahabat ya. Untuk hama batang atau busuk batang gitu ya sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah tidaklah banyak. Memang sih ada beberapa batang lah gitu ya, tapi tidaklah banyak. Di situ saya sangat senang juga ya melihat pertumbuhannya di tempat-tempat lain gitu ya, tempat-tempat sahabat-sahabat kita yang lain kadang terlalu banyak musuhnya itu hama batang kata dia. Tapi saya alhamdulillah ada sebagian saya kena, tapi saya potong langsung. Kadang ya saya potong, saya keluarkan, ibaratnya saya keluarkan tanahnya, saya keluarkan gitu, saya biarkan itu umbinya itu kena cahaya matahari ya sahabat-sahabat ya. Jadi dia akan cepat mengering gitu sahabat-sahabat. Untuk mengatasinya pakai itu aja dulu ya sahabat-sahabat ya. Nah kita lanjut lagi bongkarnya sahabat-sahabat. Tuh gede tuh Mas, lumayan ya Mas ya. Gembur tanahnya. Kesaran abang rancak siko untuk di timbun pri. Hah? 5. Ini lembab benar enggak? Gede Mas. Mana? Nih saya tusuk Mas. Kita tusuk. Tuh ada pri. Ini dulu sahabat-sahabat untuk yang belum paham juga, jaraknya di sini dulu 30 ya, 30 cm. Jadi kita bikin rapat ya, biar apa, usapan air nggak terlalu luka dikit, nggak apa-apa Mas, ntar dia kering gitu Mas. Hampir merata ya alhamdulillah. Tumbuhnya masih ke bawah tumbuhannya, kayak apa, kelapa gitu ya, agak manjang gitu ya. Biasanya kan pertumbuhan umbi ini kan ke samping Mas. Iya. Kalau yang ke samping itu dikarenakan ini apa namanya, kurang gembur yang di bawah. Jadi yang di bawah padat, jadi penggerakan umbi itu nggak bisa ke bawah, dia harus ke samping larinya. Jadi tri, nah tuh angkat Mas, nih si Mas tuh, ini ada 2 itu Mas. Saya udah piling itu 2 lebih kurang ya. Mana pri?
Oh ini dekat. Op. Batu. Nih. Tuh. Ketek bang kau banyak tuh pria. Hah? Iya kan? Iko pri kabir je bang kau banyak yang kau enggang kau. Apa? Kabir bang kau biar tehnya biar nampak. Bang kabir salah yang ada kau kata kau. Biar nampak bang. Inilah ya mas, nggak rezeki apa rezeki tak nggak diduga namanya nih mas. Sampai isinya ya alhamdulillah paham beri caranya. Kah mereka ganti jangan mas, ntar mas gini mas ya, bukan ya gitu tuh kan naik kan. Ini mas gini iya biar aman nih kalau kita pakai cangkul ya kan gini aja dulu. Nah tahu tapi kena juga dikit ya tuh. Nah kelihatan dia tuh. Nah di apa kita arahkan aja gulutan itu ke samping, jadi tinggal kita congkel aja sama apa ya sama kayu, jadi lebih ini mas. Iya tuh soalnya batanang tadi udah baru bri. Gini ya sahabat ya, tuh kelihatan tuh. Up nah dua nah, ada dua. Wes luka pri. Apalah dikit. Terlalu cepat ya, terlalu semangat nih, saking semangatnya tuh wis. Mbak yang kalah mencukian. Duo. Kembar ya? Wis. Nih kan, kalau rezeki itu sahabat-sahabatnya nggak bakal kemana mas. Ini nggak? Sama juga kayak manusia nih. Manusia kan juga ada yang kembar nih, satu batang hasilnya kayak gini nih sahabat-sahabat. Tuh dua umbinya alhamdulillah. Nah ini nanti kita bawa ke rumah sakit aja. Kita bawa ke rumah sakit, dibedah mas ya. Ya mas ya, dibedah ya kan biar dia misah. Alhamdulillah. Tuh lihat ini dekatan biar kelihatan kembarnya kan. Beda kuit nah pri. Tuh sahabat-sahabat, ini ada 3 kilo nih sahabat-sahabat. Saya juga nggak menyangka ya sahabat-sahabat ya. Ini ya tandakan ya sahabat-sahabat ya, kalau penanaman dari biji katak saya ulang lagi. Nah ini dia nggak ada nih, bekas tompelannya nggak ada. Tuh kembar lagi, tuh lihat dan kembar lagi kan. Nah tuh ini satu batang ya pria, satu batang porang. Jadi maksudnya satu batang penanaman ya sahabat-sahabat ya. Jadi hasilnya begini. Tuh dua ya sahabat-sahabat ya. Nih satu batangnya, ini satu lagi. Jadi dapat kembar kita dua nempel. Mungkin kalau nggak kembar nih sahabat-sahabat bisa mencapai 3 kilo dia hitungannya. Aneh nih, ini yang satu tadi ya, biar kelihatan. Takutnya kadang orang pri bohongan katanya. Nih itu dua ya. Nah ini di belakangnya. Terus mas, semangat saya ngeliatnya mas. Sekali lagi mas. Sih nggak usah dijual dulu mas, masih produksi.
Mas enggak, maksudnya nggak usah jual umbi produksi, apa kita tanam lagi? Iya. Masih bisa memproduksi kata. Mantap, boy, ini luka dikit. Ah, kancang nah. Mantap. Padahal udah pelan-pelan mas, cuman saya mungkin Lalu semangatnya tinggi. Sampai banyak yang luka-luka, ntar nanti ya kan ini juga pengaruh juga tuh Pri. Tuh. Tuh Pri, kurang kurang pepet ya lah, luka-luka dikit nggak apa-apa lah. Alhamdulillah. Ini aja mas, ini nggak apa-apa mas, ini mas. Nah. Tuh mas. Nih kalau gulutannya kalau sebenarnya berumur 2 bulan mas, 2 bulan itu gulutan harus dinaikkan seharusnya. Jadi penanaman tanahnya misalnya agak keras pun di bawah, kalau udah dibantu dengan gulutan dia akan ini mas, akan membantu pembesaran umbi dia gitu. Ini kemarin kan Syapri nggak ke Uber sama dia ya kan, kita bongkar ya sahabat-sahabat ya, cuman sampai batas ini ya. Masalahnya ini pun saya bongkar belum untuk dijual dulu ya. Kenapa? Kena dikit nggak apa-apa. Itu kan yang pernah kena luka itu sebenarnya. Di ini aja, bersihin aja itu dikit mas, gak apa-apa lah. Dari berapa banyak kita bongkar itu baru satu yang kena kayak gituan. Jadi sampai sini aja kita bongkar ya mas ya. Ini mas ya batasnya ya. Iya. Nanti ditusukin kayu aja ya. Ini ketawanya, ini dia mas tuh. Op, tuh luka juga dikit mas. Nah, tusuk lagi nggak apa-apa. Kalau nusuknya tuh di tengah mah, maksudnya biar imbang dia, keangkat dia. Nah gitu. Jadi sahabat-sahabat, trik saya pun nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu ribet ya buat penanaman porang. Jadi sering banget saya bilangin, cukup gembur tanah dengan pembersihan gulma, itu aja kayaknya sahabat-sahabat ya. Bantulah dengan pupuk-pupuk kandang apa pupuk POC yang dikocor. Nggak ada yang lain-lain sahabat yang aneh-aneh itu, maaf nih sahabat-sahabat saya semua, kan ada konten-konten kita nggak tahu ya terlalu berlebihan gitu ya. Saya juga nggak paham ya. Yang saya alami sekarang, yang saya pelajari sekarang, alhamdulillah inilah hasilnya nyata gitu ya sahabat-sahabat ya. Terlalu banyak kita ngomong nanti gini caranya, terlalu apa ya, hasilnya tetap sama, jadi porang juga sahabat-sahabat, jadi porang juga hasilnya ya, saya ingatkan. Jadi cukup ingat sahabat-sahabat ya, tontonlah video ini sampai selesai gitu biar nggak gagal paham sahabat-sahabat semua. Kegemburan tanah 1, pupuk kompos, pembersihan gulma, sama tambah pupuk-pupuk POC gitu ya mas ya, buat ketahanan batang, buat pembesaran buah gitu, buah biji kataknya ya. Cukup 4 macam itu aja sahabat-sahabat ya, insya Allah itu udah maksimal hasil porangnya. Oh ini pakai segala macam itu sebenarnya nggak ada ya, maaf nggak ada bagi saya. Cukup gitu aja. Saya sendiri udah mencoba, ini hasilnya kan kelihatan tuh, lihatin ya. Kelihatan hasilnya di atas 1 kilo semua, banyak yang 2 kilo. Banyak yang 2 kilo ya. Ini cuma satu gulutan saya bongkar sahabat-sahabat tuh. Nah, pelan-pelan biar kelihatan tuh. Jadi cukup pakai yang 4 macam itu aja sahabat-sahabat ya. Nah, ini sekembar ada 2 nih, ada 3 tadi, di situ 1 lagi tadi ya. Dah, cuman ini yang bisa saya bagikan buat sahabat-sahabat, buat penyemangat sahabat-sahabat semua juga. Bagi sahabat-sahabat yang mau
bibit, silakan datang aja di Kesukucu ya sahabat-sahabat ya. Satu lagi sahabat-sahabat jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya sahabat-sahabat ya. Yang belum mencet tombol lonceng silahkan dipencet sahabat-sahabat biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya sudah dulu sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan sahabat sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.